Pak Umam, kalau kita melihat Partai Golkar itu kan sebetulnya kita tahu ya, dalam sejarahnya Partai Golkar itu adalah partai yang selalu di dalam pemerintahan. Artinya identik dengan dalam pemerintahan bukan oposisi begitu. Dan di kepemimpinan Pak Erlangga juga sebetulnya kalau kita lihat sangat mendukung ya pemerintahan yang berkuasa saat ini. Nah, dengan adanya pengunduran diri Pak Erlangga, apakah kemudian ini artinya dinilai sebagai ketua umum beliau sudah tidak lagi menjalankan DNA Golkar yang ya ini selalu mendukung pemerintah. Jadi mungkin ada tindakan atau mungkin keputusan yang tidak sejalan lagi dengan DNA Golkar tersebut. Ya, betul yang disampaikan Mbak Awis tadi, bahwa Golkar memang tidak memiliki DNA sebagai oposisi. Siapapun yang berkuasa, ya Golkar ada di sana. Dan itu sudah terbukti dalam rangkaian transisi kekuasaan. Tetapi juga di saat yang sama, kita juga bisa memahami mengapa kemudian dinamika di Golkar sekarang terjadi. Besar kemungkinan Pak Erlangga mencoba untuk membangun basis kekuatan di dalam Golkar yang kemudian di dalam konteks pengambilan keputusan strategis tertentu, let's say terkait dengan pilkada, mencoba untuk kemudian tidak mau diintervensi oleh kekuatan eksternal tadi itu. Nah, maka kemudian kalau misal kita cermati, sekarang ontran-ontrannya terjadi pada momentum menjelang pendaftaran pilkada di KPUD, bahkan kalau misal kemudian sebelumnya kabarnya Munaslup dilakukan tanggal 25 Agustus, ternyata diajukan menjadi tanggal 20 Agustus. Dan implikasi yang paling teknis dan strategis adalah akan terjadi evaluasi terhadap rencana kerjasama di dalam konteks pilkada, terutama di wilayah-wilayah strategis. Nah, oleh karena itu, kalau misal kemudian betul nanti per 21 Agustus akan ada ketua umum definitif, maka rasanya akan ada evaluasi terhadap sejumlah rekomendasi pilkada dan juga rencana kerjasama dalam konteks pilkada ke depan. Let's say kalau misalnya kita cermati yang menjadi stimulan ya dalam konteks dinamika di internal Golkar, salah satunya adalah Jakarta, kemudian Jawa Barat, kemudian Banten, dan kemarin di Sumatera Utara. Nah, oleh karena itu ini akan terus berkembang. Tetapi itu pada level pilkada. Adapun di dalam konteks kekuasaan baru, dalam konteks makro ya, politik makro, rasanya tidak ada political position yang berbeda. Golkar tetap berada di pro kekuasaan, tetapi rasa-rasanya ada upaya yang kemudian ingin memastikan bahwa kepemimpinan Golkar betul-betul di bawah kendali tangan besar tadi itu. Tangan besar tadi. Tangan besar itu siapa? Wallahu a'lam bishawab. Nah, karena kita sebenarnya temanya ini kan tema dialog kita ini siapa yang akan menjadi ketua umum Partai Golkar selanjutnya begitu ya, yang nanti akan diputuskan tanggal 20 Agustus melalui Munas. Nah, apakah kemudian nama yang muncul ini juga menjadi pertimbangan bagaimana nanti efeknya untuk koalisi? Karena kan Golkar juga bagian dari koalisi besar Kimplas. Iya, pasti. Tentu evaluasi ini akan terjadi, tetapi di fase awal yang akan dilakukan dalam konteks kepemimpinan baru ini adalah rekonsolidasi kekuatan internal di Golkar, supaya kemudian faksi-faksi kekuatan yang cukup beragam ini betul-betul tegak lurus, solid dalam satu kepemimpinan yang sama. Lalu kemudian setelah itu, rasa-rasanya tentu kepemimpinan Golkar baru, kalau misal kita gunakan logika politik praktis ya, secara umum, besar kemungkinan ketua umum baru yang akan didefinitifkan melalui Munaslup nanti, rasanya sudah dikomunikasikan dengan Presiden Jokowi. Di saat yang sama, besar kemungkinan kalau kita ikuti fatsun politik yang berkembang dalam transisi kekuasaan selama ini, pasti juga sudah didiskusikan dengan Presiden terpilih, Pak Prabowo Subianto. Maka ritme ini akan terus dimainkan, dan besar kemungkinan ketua umum yang baru tentu akan menjadi jembatan di dalam konteks komunikasi antara Golkar dengan kekuasaan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran. Jadi apa memang begitu ya Pak Umam, kalau ketua umum partai politik itu memang harus mendapatkan lampu hijau begitu dari Presiden? Ya, hukum tak tertulis ya mengatakan bahwa everything is constructed by politics. Oleh karena itu dinamika yang ada di Golkar ini, kalau misal ada sebagian kalangan yang mengatakan bahwa ini adalah hasil kontemplasi mendalam secara personal seorang Erlangga Hartarto, sehingga kemudian dia memilih mundur, menunjukkan kedewasaan politik. Ya bisa jadi di satu sisi, tetapi rasanya
itu too good to be true. Rasanya itu hanya ada di Konoha. Tetapi dalam konteks politik praktis di Indonesia, pergerakan ini tentu ada dinamika yang dalam kontestasi kekuasaan pasti ada faktor-faktor ekonomi politik yang mendrive kekuatan itu, sehingga kemudian seorang pemimpin yang legitimate memiliki jasa dan berjaya dalam dinamika kekuatan politik di pemilu kemarin, akhirnya kemudian terpotong kekuatannya. Oleh karena itu, this is part of the reality. Ini bagian dari realitas politik, tetapi bahwa relasi dengan kekuasaan tampaknya tidak bisa dinafikan. Memang ada kekuatan besar yang bersimbiosis dengan kader-kader internal yang kemudian akan menentukan bagaimana pola relasi Golkar dengan kekuasaan ke depan.